Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk bagaimana perlakuan terhadap tunas air ya. Tunas air pada pohon anggur dan juga sulur ya. Sulur ini yang seperti ini, yang suka ngiket ya. Ini adalah namanya sulur, dan bagaimana harusnya perlakuannya pada saat mereka muncul di pohon anggur kita. Ya, jadi yang pertama itu adalah tunas air ya. Ini adalah tunas air. Letaknya itu ada di antara daun dan juga bud atau mata tunas. Ini selalu muncul yang namanya tunas air ya, atau ketiak daun lah. Istilahnya seperti ini. Ini adalah namanya tunas air. Bagaimana perlakuannya? Jadi tunas air itu akan selalu muncul di semua percabangan anggur. Mulai dari cabang primer, sekunder, tersier, semuanya akan muncul yang namanya tunas air. Jadi perlakuannya apabila teman-teman baru mulai menanam ya, ini teman-teman akan menanam bisa menggunakan sistem tralis ataupun sistem para-para, itu sama aja. Yang penting cabang utamanya, sini teman-teman lihat ya, ini adalah cabang utama, lihat. Cabang utama itu cabang yang tegak lurus ke atas ya, entah itu dibentuk para-para atau dibentuk tralis, sama aja. Perlakuan yang pertama, tunas air di sepanjang cabang ini primer hendaklah kita buang. Kenapa? Karena agar pertumbuhannya bisa fokus naik ke atas. Nah, kemudian nanti tunas airnya itu bisa kita pelihara mulai dari cabang sekunder. Contoh, ini setelah belok akan menjadi cabang sekunder, tunas airnya mulai dipelihara. Nah, ini contohnya. Nah, ini tunas air ya. Tunas air dipelihara menjadi cabang tersier. Nah, begini tampilannya. Bentar, saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, ini. Ya. Ini ya. Ini, lihat, ini tunas air juga dipelihara menjadi cabang tersier. Ini juga tunas air ya, dan juga tunas air. Nah, ini juga tunas air. Jadi tunas-tunas air yang dipelihara mulai dari cabang sekunder, ini akan menjadi cabang tersier apabila mau membentuk tersier dari tunas air. Jadi ini bisa kita mulai pelihara ya, setelah cabang sekunder ini ya, baik itu para-para maupun mau dibentuk tralis, sama aja. Intinya setelah ini cabang utama belok, ini akan menjadi cabang sekunder. Jadi ini sekundernya adalah sepanjang sini sampai sini. Nah, ini sudah dibatasi di sini ya, itu ngikutin tempat aja, silahkan berapa panjangnya bebas ya. Karena ini paling hanya 1 meter, jadi saya potong di sini. Kemudian tunas airnya naik ke atas. Ini menjadi cabang tersier. Nah, itu ya. Kemudian di cabang yang sudah menjadi cabang tersier juga akan muncul kembali tunas air kembali. Nah, ini lihat, ini tunas airnya. Karena setiap percabangan pasti akan ada tunas air. Begitupun dengan bud ya. Budnya akan selalu ada, daun ini juga akan selalu ada, tunas airnya juga akan selalu ada. Dan perlakuan selanjutnya setelah sampai cabang tersier ini, tunas airnya bisa teman-teman buang. Ya, buang dari awal juga bisa, silahkan. Tujuannya apa? Agar bud-bud ini nanti akan membesar ya. Bud-bud ini akan membesar ya. Kita buang, bersihkan boleh, kita sisakan 1 daun pun boleh. Kalau misalnya teman-teman biasanya ada yang takut ini jebol duluan budnya sebelum waktunya ya. Tapi biasanya kalau kita itu buangnya mulai dari bawah, ini biasanya nggak apa-apa. Yang penting ini 2, 3 ya, maksudnya 3 ini, 3 daun teratas ini yang kita batasi. Misalnya ini kita sisakan 2 daun ya, ini berarti 3 teratas. Masing-masing kita sisakan 1 atau 2 daun. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini insya Allah budnya tidak akan pecah sih. Berdasarkan pengalamannya, saya selama ini biasanya nggak pecah. Jadi bisa 2 atau 3 bud teratas, ini tidak dibuang dulu ya. Nah, seperti ini, sisakan 1 atau 2 daun, kecuali yang bawah-bawahnya. Ini bisa langsung dibersihkan. Tujuannya agar nutrisinya bisa fokus ke pembesaran batang dan juga fokus pada pembesaran budnya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini sebenarnya dari awal bisa kita buang ya, sepanjang sini, yang bagian bawah, kecuali yang 2 atau 3 terujung ya. Ini kita sisakan 1-2 daun agar ini menahan bud-bud ini yang ujung agar tidak pecah. Karena biasanya yang pecah duluan ini bud-bud yang ujung. Kecuali kalau jenis-jenis yang sangat vigor seperti taldun ya. Kalau taldun biasanya kalau kita buang langsung biasanya sih suka ikut pecah ya. Itu kalau jenis-jenis seperti taldun dan
Ada beberapa jenis yang sangat vigor juga pertumbuhannya ya. Mungkin bisa disisakan satu daunan seperti ini. Kalau memang teman-teman ragu, bisa teman-teman dari bawah sisakan satu daun seperti ini juga boleh. Ini butnya tidak akan pecah. Tapi kalau untuk jenis-jenis seperti ini, Oscar ya, ini Oscar nih. Ini insya Allah nggak pecah sih. Dan beberapa jenis juga nggak pecah biasanya. Makanya paling yang pecah biasanya hanya ujung aja. Jadi ujung aja yang kita sisakan 1 sampai 2 daun. Jadi ini ya contoh 1, 2, 3. Jadi 3 daun teratas tunas airnya saya sisakan ini 1 sampai 2 daun. Nah, seperti itu pun dengan yang lain ya. Ini bisa yang bagian bawah langsung dibersihkan aja dari awal ya. Dari mulai awal terbentuk kecuali yang atas. Sama ya. Ini yang atas kita sisakan 1 daunan semuanya. Nah, ini bukan hama ya, yang putih-putih ini tandanya nutrisinya bagus nih. Nah ini paling atas juga sama. Kita sisakan 1 sampai 2 daun. Nah seperti ini, kalau yang bawah bisa kita gunduli langsung ya. Nah, agar nutrisinya ini bisa terfokus pada pembesaran batang sekaligus pembesaran butnya atau pembesaran mata tunasnya. Karena but-but inilah nanti di but-but di cabang tersier ini saat pecah ya, ini saat udah membesar dan pecah, inilah yang nanti akan membawa calon buah. Nah, jadi perlakuannya seperti itu. Ini yang pertama, perlakuan pada tunas airnya ya. Perlakuan pada tunas air di percabangan anggur. Jadi mulai dari cabang primer, sekunder, dan juga tersier. Ini yang harus teman-teman lakukan kepada tunas airnya ya. Jadi ada yang dibuang, ada yang dipelihara. Selanjutnya setelah tunas air ini sudah, selanjutnya ada sulur. Ini sulur ya. Kalau kita biarkan, pasti biasanya ini akan mengikat kemana-mana. Ini daya dorong atau dayanya sangat besar sekali. Ini pertanda kalau sulur ini sebenarnya menyerap banyak nutrisi ya. Jadi perlakuannya sebenarnya kita buang dari awal ya. Dari awal itu kita buangi di semua percabangan anggur. Karena sulur ini juga akan selalu muncul, baik itu di cabang primer, sekunder, dan juga tersier. Kita selalu buangi sulur ini, karena memang tidak ada manfaatnya bagi pohon anggur ya. Nah, begitupun kalau sedang muncul brokoli, biasanya akan muncul ininya sulurnya, kita buang juga sulurnya, karena sulur ini memang tidak diperlukan ya. Jadi kita harus rajin membuang sulur-sulur ini. Di semua percabangan kalau ada sulurnya buang aja ya. Ini akan membuat pertumbuhannya akan terfokus pada percabangan atau buah ya yang sedang sesuai fasenya, baik itu fase pertumbuhan atau fase pembuahan. Lihat, yang masih ada brokolinya, yang ada daunnya, yang masa apa aja, ini pokoknya sulur akan selalu dibuang. Baik di cabang primer, sekunder, tersier ini selalu muncul, kita akan selalu buangi ya. Di sini contohnya di brokoli anggur juga akan muncul, jadi akan dibuang selalu. Nah, berikut adalah perlakuan terhadap tunas air dan juga sulur pada pohon anggur. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.